Penyelesaian sengketa internasional adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua negara atau lebih yang melibatkan kepentingan, hak, atau kewajiban yang diatur oleh hukum internasional. Sengketa ini bisa terjadi di berbagai bidang, seperti wilayah perbatasan, sumber daya alam, hak asasi manusia, perdagangan internasional, atau masalah politik dan diplomatik lainnya. Sengketa internasional dapat diselesaikan melalui berbagai cara, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, atau melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional. Tujuannya adalah untuk mencapai penyelesaian yang damai yang dimana kita ketahui yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB mengharuskan negara-negara anggota menyelesaikan sengketa internasional mereka dengan cara damai sehingga tidak membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional, dan sesuai dengan prinsip hukum internasional serta untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas global. Dalam studi hukum internasional publik dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum dan sengketa politik. Sengketa hukum adalah perselisihan yang berpusat pada masalah-masalah yang terkait dengan penafsiran atau penerapan hukum, baik itu hukum nasional maupun internasional. Sengketa hukum bersifat legal dan teknis. Sengketa ini biasanya melibatkan penafsiran perjanjian internasional, hukum domestik, atau aturan hukum lainnya. Penyelesaiannya diselesaikan melalui mekanisme hukum seperti pengadilan, arbitrase, atau tribunal internasional. Contohnya adalah kasus-kasus yang diselesaikan di Mahkamah Internasional atau WTO. Contohnya, sengketa perbatasan antara dua negara yang memerlukan penafsiran hukum internasional tentang batas wilayahnya mereka. Sedangkan sengketa politik adalah perselisihan yang berpusat pada masalah-masalah kebijakan, kepentingan nasional, atau strategi yang tidak selalu terkait langsung dengan hukum. Sengketa politik bersifat lebih luas dan tidak selalu terkait dengan aspek hukum. Sengketa ini seringkali melibatkan isu-isu kebijakan luar negeri, ideologi, atau kepentingan nasional yang berbeda. Penyelesaiannya diselesaikan melalui negosiasi diplomatik, mediasi, atau forum internasional yang bersifat politis seperti Dewan Keamanan PBB. Penyelesaiannya seringkali melibatkan kompromi dan keputusan yang bersifat politis, bukan hanya berdasarkan hukum. Contohnya, perselisihan mengenai kebijakan nuklir atau sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh satu negara terhadap negara lain. Sengketa hukum dan sengketa politik memiliki perbedaan yang terletak pada fokus dan cara penyelesaiannya. Sengketa hukum berfokus pada aspek legal dan memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum. Sementara sengketa politik lebih berfokus pada kebijakan dan seringkali diselesaikan melalui cara-cara politis atau diplomatik. Mengapa perang digolongkan sebagai penyelesaian sengketa internasional? Karena apabila negara-negara tidak mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka melalui jalur diplomasi atau damai, maka salah satu cara yang dapat digunakan sebagai jalan keluarnya adalah
melalui jalur pemaksaan atau kekerasan, yang dimana penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan kekerasan salah satunya adalah perang. Keseluruhan tujuan dari perang adalah untuk menaklukkan negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian sengketa di mana negara yang ditaklukkan tersebut tidak memiliki alternatif lain selain mematuhinya. Cara perang untuk menyelesaikan sengketa merupakan cara yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Bahkan, perang juga dijadikan sebagai alat atau instrumen dan kebijakan luar negeri untuk memaksakan hak-hak dan pemahaman mereka mengenai aturan-aturan hukum internasional. Dalam perkembangannya, kemudian seiring dengan berkembangnya teknologi senjata pemusnah massal, masyarakat internasional menyadari besarnya bahaya dari penggunaan perang. Karenanya, masyarakat internasional sekarang ini tengah berupaya untuk menghilangkan cara penyelesaian ini atau sedikitnya dibatasi penggunaannya. Hukum internasional sebenarnya telah melarang penggunaan kekerasan bersenjata dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam pasal 2 ayat 3 Piagam PBB, pasal tersebut menyebutkan bahwa setiap negara anggota PBB diwajibkan untuk menempuh cara-cara penyelesaian sengketa secara damai. Kewajiban lainnya yang melarang penggunaan kekerasan dalam piagam tercantum dalam pasal 2 ayat 4. Pasal ini menyatakan bahwa dalam hubungan internasional, sebuah negara harus menahan diri dalam menggunakan cara-cara kekerasan. Penggunaan kekerasan senjata dalam suatu sengketa hanya dapat dimungkinkan pada saat keadaan terdesak, seperti untuk melakukan pembelaan diri apabila terlebih dahulu diserang oleh negara lain. Tindakan ini didasarkan pada pasal 51 Piagam PBB yang menyatakan penggunaan perang sebagai alternatif penyelesaian suatu sengketa internasional merupakan pilihan yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Penggunaan senjata sebagai media penyelesaian sengketa harus dilakukan untuk alasan pertahanan diri dan bukan sebagai tindakan untuk menekankan pihak lain.